Assalamualaikum teman-teman hebat, ketemu lagi dengan Kak Gara. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat belajar hari ini. Pernah nggak sih kamu melihat sesuatu dan langsung penasaran? Kenapa kunang-kunang bisa menyala? Kenapa sungai bisa berubah keruh? Kenapa ada hewan yang bentuknya mirip bunga? Semua jawabannya bisa kita temukan lewat observasi, dan kita tulis dalam laporan hasil observasi. Nah, di video ini, kita akan belajar tuntas bab 1 Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu mengungkap fakta alam secara objektif. Kita bakal bahas apa itu observasi, struktur laporan observasi, informasi faktual, kosakata ilmiah, cara menulis laporan yang baik, sampai ke cara presentasi yang efektif. Siapkan catatanmu, kita mulai. Segmen 1. Apa itu observasi dan laporan observasi? Observasi adalah kegiatan mengamati objek dengan panca indera untuk memperoleh data yang nyata. Hasilnya, kita tuangkan dalam laporan hasil observasi, sebuah teks faktual yang wajib objektif. Objektif artinya, semua informasi harus benar-benar sesuai dengan yang kita lihat, dengar, cium, sentuh, atau rasakan. Tidak ada pendapat pribadi, tidak ada perasaan, tidak ada tambahan bumbu. Segmen 2. Tujuan pembelajaran bab ini. Supaya makin jelas, inilah tujuan belajar bab 1. 1. Membandingkan informasi dalam laporan observasi. 2. Mengevaluasi akurasi data. 3. Mengidentifikasi kata-kata ilmiah. 4. Menulis laporan observasi secara logis dan etis. 5. Menyajikan laporan secara menarik, bahkan multimodal. Jadi bukan cuma membaca, kita juga belajar menyusun dan menyampaikan laporan dengan baik. Segmen 3. Struktur laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian pembuka yang berisi pengenalan objek. Contoh, belalang anggrek adalah serangga yang hidup di Asia Tenggara. 2. Deskripsi bagian. Bagian ini paling panjang. Berisi fakta detail tentang ciri fisik, makanan, habitat, perilaku, daur hidup, bagian tubuh, dan lain-lain. 3. Deskripsi manfaat atau simpulan. Ini menjelaskan manfaat objek atau kesimpulan dari hasil pengamatan. Kalau kamu sudah hafal 3 struktur ini, menulis laporan observasi akan terasa jauh lebih mudah. Segmen 4. Contoh lengkap belalang anggrek. Kita ambil contoh laporan observasi tentang belalang anggrek. 1. Pernyataan umum. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah serangga yang menyerupai bunga anggrek. 2. Deskripsi bagian. Tubuh terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Kaki depan dilengkapi duri untuk menangkap mangsa. Betina lebih besar, hingga 7 cm. Jantan hanya sekitar 3 cm. Warnanya putih hingga merah muda dan dapat berubah sesuai cahaya dan kelembaban. Makanan, serangga kecil seperti jangkrik dan lalat. Metamorfosis, tidak sempurna. 3. Deskripsi manfaat. Belalang anggrek bermanfaat sebagai pembasmi hama alami dan juga populer sebagai hewan peliharaan eksotik. Dengan contoh ini, kamu bisa membayangkan bagaimana laporan observasi ditulis secara runtut dan objektif. Segmen 5. Fakta versus opini dalam laporan observasi. Ketika menulis laporan observasi, kita harus bisa membedakan fakta, data nyata yang bisa dibuktikan, opini, pendapat atau penilaian pribadi. Contoh fakta, belalang anggrek betina berukuran 6 hingga 7 cm. Contoh opini, belalang anggrek adalah serangga tercantik. Ingat ya, opini adalah sesuatu yang tidak boleh masuk ke laporan observasi. Segmen 6. Kosakata ilmiah yang perlu dipahami. Dalam laporan observasi, banyak kata ilmiah yang jarang dipakai sehari-hari. Contohnya, toraks, bagian tengah tubuh serangga. Habitat, tempat tinggal alami. Bioindikator, makhluk hidup penanda kesehatan lingkungan. Bioluminesensi, cahaya alami makhluk hidup. OTK, sarang telur serangga. Predator, pemangsa. Membran, lapisan tipis pada tubuh. Pronotum, bagian pelindung pada tubuh serangga. Menguasai istilah-istilah ini akan membuat laporanmu lebih rapi dan akurat.
Segmen 7. Kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Laporan observasi memiliki ciri kebahasaan tertentu. Ada dua yang penting. 1. Kalimat definisi. Contoh, belalang anggrek merupakan predator polifagus. Kalimat definisi menjelaskan pengertian umum. 2. Kalimat deskripsi. Contoh, tubuhnya berwarna putih dengan aksen merah muda. Ini menggambarkan ciri khusus. Imbuhan di. Hati-hati dengan penulisannya. Di, imbuhan, serangkai. Di, tempat, terpisah. Contoh benar. Ditangkap, dilakukan, di rumah, di pasar. Segmen 9. Cara menulis laporan observasi yang baik. Kini kita masuk ke bagian paling penting. Cara menulis laporan observasi. 1. Tentukan objek. Pilih objek nyata yang mudah diamati. Misalnya pohon mangga, kolam sekolah, kucing liar, sungai desa, atau tanaman hias. Semuanya itu bisa dimulai dari objek-objek yang sederhana. Langkah 2. Buat panduan observasi. Tentukan apa saja yang mau diamati. Bagian tubuh, perilaku, warna, ukuran, habitat, dan sebagainya. Langkah 3. Lakukan observasi langsung. Catat semua fakta menggunakan panca indera. Kalau bisa, foto atau rekam. Langkah 4. Susun kerangka. Gunakan 3 struktur, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Langkah 5. Tulis laporan lengkap. Gunakan bahasa baku, hindari opini, dan pastikan data akurat. Langkah 6. Review. Cek penulisan kata berimbuhan di, penggunaan istilah, dan kelengkapan struktur. Segmen 9. Cara mempresentasikan laporan secara menarik. Terakhir, laporan observasi bisa kamu presentasikan dalam berbagai bentuk. Slideshow, scrapbook, poster, atau video. Agar presentasi lebih menarik, gunakan teknik intonasi. Suara lantang untuk poin penting. Tempo lambat untuk penjelasan. Tempo cepat untuk bagian ringan. Suara sedikit rendah saat menjelaskan. Gunakan ekspresi dan emosi sesuai konteks. Dengan teknik ini, audiens akan lebih fokus memahami laporanmu. Jadi itu dia pembahasan lengkap tentang laporan hasil observasi. Mulai dari apa itu observasi, struktur teksnya, contoh nyata, sampai ke cara menulis laporan yang objektif dan mudah dipahami. Sekarang, sebelum video ini berakhir, coba rangkum dulu di kolom komentar materi yang paling kamu pahami hari ini. Apa poin penting yang menurut kamu paling berguna? Apa yang baru kamu pelajari? Dan bagian mana yang ingin kamu pelajari lebih dalam? Setelah itu, pilih satu objek nyata di sekitarmu yang bisa kamu lihat, kamu pegang, atau kamu amati setiap hari. Bisa tanaman depan rumah, hewan peliharaan, kolam sekolah, atau bahkan bangunan sederhana. Apapun itu, pilih satu. Karena dari objek kecil itulah, kamu bisa mulai membuat laporan observasi versimu sendiri. Ingat, belajar itu bukan soal menghafal, tapi tentang bagaimana kamu melihat dunia dengan lebih teliti. Dan observasi adalah langkah pertama untuk membuka mata kita pada fakta-fakta yang sering terlewat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran bab 1 Bahasa Indonesia, kelas 10. Semoga sekarang kamu makin paham bagaimana mengungkap fakta alam secara objektif lewat laporan observasi. Sampai jumpa di bab selanjutnya, dan selamat memilih objek observasimu. Jangan lupa like dan subscribe ya.